من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت إنك أنت Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhaunal munkar wa yusarruna fil khairat wa ulaika minas sholihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'a min du'an la isma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, program kuliah Ramadan dari Madrasah Mu'alimin Unifa Medan. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kami akan menyampaikan seputar judul Ramadan bulan yang suci. Kerabat Mu'alimin sekalian, pengertian suci di dalam Islam, ulama mengatakan kepada kita adalah punya nilai tambah. Artinya apa? Orang yang beramal di bulan Ramadan akan diberikan nilai tambah, pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Islam,
sering kita mendengar sudah bahwa ada beberapa hal dalam Islam yang disebut dengan suci. Yang pertama ada tanah suci, yang kedua ada kitab suci, yang ketiga ada bulan suci, dan yang keempat ada istilah hati suci. Mari kita tambah keterangan tentang hal-hal yang tersebut di atas itu sebagai mengisi acara kita yang mulia kuliah Ramadan ini. Yang pertama, seputar tanah suci, maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang beramal dan beribadah di tanah suci. Supaya kuat hati kita, paham benar kita bahwa Allah memang memberikan nilai tambah bila kita beribadah di tanah suci, kita kemukakan yang pertama hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan yang hadis yang satu lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Rasulullah berucap seputar kemuliaan tanah suci itu. Kata Rasulullah, "Sholatum fi masjidi abdullu min alfin sholatin fi masiwah." Salat di masjidku, kata Rasulullah, salat di Masjid Nabawi maksud kita, itu lebih afdal, 1000 lebih afdal daripada masjid-masjid yang lain, Masjidil Haram, kata Rasulullah, kecuali Masjidil Haram. Wa sholatum fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi masiwah. Dan orang yang salat di Masjidil Haram, kata Rasulullah, diberi pahala oleh Allah 100.000 lebih baik, lebih afdal dari masjid-masjid yang lain. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, suci itu bernilai pahala yang berlipat ganda dari Allah diberikan kepada orang yang beramal, maka disebut namanya tanah suci. Kita sudah sama menyaksikan dan sama pula meyakini bahwa di tengah-tengah Masjidil Haram itu terletak Ka'bah. Ka'bah adalah kiblat kita kaum muslimin sedunia dan menjadi rukun yang sangat terpenting bagi orang melaksanakan ibadah haji dan tawaf. Rasulullah menjelaskan kepada kita bagaimana kemuliaan orang yang tawaf, orang yang sholat di dekat Ka'bah, bahkan orang yang melihat saja tentang Ka'bah itu. Rasul mengucapkan dalam sebuah hadisnya, "Yunazzilullahu kullu yaumin ala hujjaji baitil haram isrina wa mi'ata rahmah." Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala setiap hari menurunkan rahmatnya. Di mana itu? Buat orang-orang yang berhaji dan berumrah, 120 rahmat setiap hari. Dan kata Rasulullah, yang 120 rahmat itu dibagi 3 oleh Allah. Yang pertama, sittina lit taifin, Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang tawaf 60 rahmat. Dan kepada orang yang melakukan ibadah salat di Mekah di Masjidil Haram itu, wa arba'ina lil musallin, kata Rasulullah, 40 rahmat buat orang-orang yang melakukan ibadah salat. Lalu yang paling terakhir, dia tidak tawaf, dia tidak sholat, cuman melihat Ka'bah saja di situ. Kata Rasulullah, wa isrina lin nazirin, dan Allah memberikan rahmat kepada orang yang melihat Ka'bah itu 20 rahmat. Tegas, jelas buat kita hadirin dan hadirat kaum muslimin dimanapun berada, bahwa pengertian tanah suci itu artinya Allah memberikan nilai pahala yang berlipat ganda buat orang yang beribadah di tanah suci itu. Marilah kita berazam sambil bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat kelak tertentu nanti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkunjung ke rumahnya di Baitullah di kota Mekah Al-Mukarramah itu. Kerabat mu'alimin sekalian yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang kedua, ada istilah sebutan kitab suci. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada siapa? Orang yang membaca Al-Qur'an. Kitab suci adalah Al-Qur'an. Sekedar menambahkan keterangan ini bahwa di lidah kita kan ada 3 macam ibadah. Ada ibadah membaca Al-Qur'an, ada ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pula ibadah berdoa, karena kita seorang hamba tentu memerlukan, meminta, membutuhkan Allah, apa yang kita hajatkan itu diberikan Allah kepada kita, maka ada istilah berdoa kepada Allah. Nah, di antara 3 macam ibadah ini, dari membaca Al-Quran lalu berzikir kepada Allah dan berdoa, ulama mengatakan kepada kita
yang paling tinggi nilainya adalah membaca Al-Quran. Kenapa dia paling tinggi, paling utama, paling afdal? Karena Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Riwayat Imam Muslim, kata Rasul, baca kamulah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat buat orang yang membacanya. Jadi jelas buat kita bahwa Al-Quran kita baca dalam dunia ini diberikan Allah kita pahala, bahkan petunjuk hidup kita agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nanti di akhirat kelak Allah akan memberikan Al-Quran memberikan syafaat kepada kita bila kita membacanya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa ibadah yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Yang kedua setelah membaca Al-Quran ada lagi tingkat yang nomor 2, berzikir kepada Allah, ingat kepada Tuhan. Apa saja pun yang kita baca, waktu kita ingat kepada Allah. Mengapa zikir? Karena Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kita ringkaskan gini, karena hadis ini bermacam-macam. Ada 7 golongan nanti orang yang akan mendapat naungan dari Allah yang saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Satu diantaranya, kata Rasulullah dalam hadis Muslim, dalam hadis yang lain juga Bukhari Muslim, warajulun zakarallahu fi khalwah fafadat aina. Salah satu orang mendapat naungan Allah saat tidak ada naungan lagi adalah orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah di saat sunyi, lalu mengalir air matanya. Maka oleh karena itu ulama mengatakan tingkat nomor 2 ibadah yang terbaik, terabdal di lidah kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir berdoa kepada Allah, karena doa adalah otaknya ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang terhormat, kerabat mu'alimin yang istimewa yang kami muliakan, yang berikutnya adalah bulan suci. Maksud bulan suci sebagaimana yang dua hal tersebut di atas, ada tanah suci, ada kitab suci. Bulan suci itu artinya apa? Bulan yang mempunyai nilai lebih, artinya Allah berkenan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi siapapun yang beramal, beribadah pada bulan Ramadan ini. Kita ambil sedikit di pertengahan hadis yang panjang, riwayat Imam Al-Baihaqi bersumber dari seorang sahabat Nabi yang cukup dekat dengan Nabi, namanya Salman Al-Farisi. Kata Rasulullah, ini menjelaskan kepada kita bahwa beribadah di bulan Ramadan itu beda dengan ibadah di bulan-bulan yang bukan Ramadan. Kata Rasulullah, Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkatan. Syahrum fihi layatun khairum min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan itu nanti ada satu malam, yang malam itu nilainya lebih baik daripada malam lain sampai 1000 bulan, yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Lalu Rasulullah menyambung pernyataannya atau hadisnya itu, ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamul lailatin tatawwa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan biha siwah wa man adda faridatan bihi kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwah. Kata Rasulullah, Allah jadikan bulan Ramadan itu kita melaksanakan puasa sebagai kewajiban buat kita. Dan orang yang mendirikan, menegakkan malam, maksud sholat di waktu malam, itu ada hal yang sunat, yang khusus pula pada malam itu. Kata Rasulullah, siapa yang menghampirkan dirinya kepada Allah, mendekatkannya kepada Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sunat, yang baik, Allah akan berikan balasan seperti dia melakukan ibadah wajib pada bulan-bulan yang lain. Lalu kata Rasulullah yang paling terakhir, walaupun hadis ini tidak habis kita bacakan, tapi menunjukkan bahwa di bulan Ramadan orang beribadah itu punya nilai tambah. Wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'aini faridatan fi ma siwa. Kata Rasulullah, orang yang melakukan ibadah yang wajib pada bulan Ramadan, maka dia akan diberikan Allah balasan 70 kali melakukan ibadah yang wajib pada bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, terutama kerabat mu'alimin yang kami muliakan. Yang paling terakhir selain bulan suci ada istilah sebutan namanya hati yang suci. Hati suci kan sangat gampang kita mengingati, itulah hati yang ikhlas. Kita berbuat, bekerja, beramal karena Allah semata-mata, tidak mengharapkan yang lain-lain, itulah ikhlas. Karena ada seorang ulama besar bernama Abu Lais As-Samarqandi, ahli fikih pada abad kedua beliau hidup. Kata beliau, siapapun di antara kita yang ingin hidup
yang sedang hidup di dunia ini lalu beramal, beribadah, lalu ibadahnya ingin selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengertian selamat itu ya sederhana. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala nilai pahala, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna selamat ibadah. Kata beliau, agar selamat ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala harus dipenuhi dengan 4 syarat utama. Apa 4 syarat utama itu? Yang pertama ilmu, yang kedua sabar, yang ketiga niat, yang keempat ikhlas. Itulah yang dijelaskan ulama kepada kita. Ini kita uraikan lagi. Ya. Kita sudah paham bahwa ilmu itu segala-galanya. Mana bisa kita beribadah tanpa ilmu? Sedangkan kita melakukan ibadah puasa yang alhamdulillah kita sekarang ini telah berada tahun 1442 Ramadan. Ya. Berarti kalau 1442 Ramadan kita sekarang adalah Ramadan yang ke 1441 Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu dipardukan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslim di kota Madinah pada tahun kedua hijrah. Sementara kita sekarang sudah berada pada tahun 1442 hijriah atau hijrah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berpuasa juga harus dipenuhi dengan ilmu dan harus berniat dan pula harus sabar. Maka dikatakan Rasulullah, dikatakan juga bahwa bulan Ramadan adalah bulan sabar. Yang paling terakhir ikhlas. Bahkan hadis Ramadan yang sering dibaca oleh para ulama, para mubaligh, para da'i, yang selalu dibacakan di masjid, di mushola, dimanapun tentang Ramadan, menyangkut Ramadan yang diberi nilai pahala oleh Allah, ampunan dari Tuhan. Inti diantaranya yang termuat dalamnya adalah ikhlas. Apa kata Rasulullah? Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa Ramadan seperti yang kita lakukan sekarang ini, tapi dia berpuasa itu dasarnya adalah iman, ikhlas karena Allah semata-mata, mencari ridha Allah, mengharap ridha Allah, langsung Allah mengatakan kepada kita lewat lisan Rasulullah ini. Apa kata Allah lewat lisan Rasulullah ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Seirama dengan hadis ini pula ada amaliyah yang khusus pada bulan Ramadan namanya salat tarawih. Rasul juga mengatakan seperti ini. Tidak ada bedanya. Puasanya harus ikhlas, menegakkan malamnya dengan salat juga harus ikhlas kata Rasulullah. Kalau tadi riwayat Imam Ahmad, ini riwayat Imam Bukhari Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan malam Ramadan, artinya salat di malam Ramadan, terkhusus salat tarawih, dasarnya iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lewat lisan Rasulnya atau kekasihnya ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat dan yang kami muliakan, yang paling terakhir, betapa besarnya nilai ibadah Ramadan, betapa besarnya ibadah Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, yang turun juga pada bulan Ramadan dalam sejarah. Rasulullah menjelaskan kepada kita sebagai penutup. Apa kata Rasulullah? As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, puasa dan Al-Quran itu adalah 2 hal yang dapat memberikan syafaat kepada hamba nanti di hari kiamat. Jadi ibadah puasa yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain, kata Rasulullah, dia kedua-duanya itu akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan kepada orang yang membaca Al-Quran. Bahkan dalam riwayat sambungan hadis ini, puasa itu berucap. Macam mana puasa berucap? Macam mana Al-Quran berucap? Berkata di sisi Allah nanti, itu tentu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wa yaqulu siyam rabbi mana'tu ta'am was sahawat bin nahar fasaffi'ni fi. Ya Tuhanku, dengan sebab akulah dia menahan tidak makan dan ditahannya syahwat waktu siang hari, berikan aku izin ya Allah memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Quran, berkata pula Al-Quran kepada Allah. Apa katanya? Rabbi mana'tu naum, ya Tuhan, ditahannya dia tidak tidur di waktu malam. Artinya membaca Al-Quran, fasaffi'ni fi, maka berikan aku izin ya Allah memberikan syafaat kepadanya, kata Al-Quran. Maka kata Rasulullah pada waktu mengatakan,
kedua-duanya itu puasa dan Al-Quran, payusabbi'ani, dapat memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan kepada orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kerabat muallimin yang tercinta, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terkhusus warga Al-Wasiyah, pertemuan kita yang sejenak ini tentu akan membawa manfaat kepada kita semua, baik hidup di dunia pun di akhirat kelak nantinya. Tentu kami juga yang menyampaikan yang singkat ini, terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang agung telah tiba. Mari kita berlomba-lomba menambang amal soleh, menggali kebaikan saat pahala dilipat gandakan, demi meraih surga yang dirindukan. Ramadan terasa istimewa kali ini. Bulan nan suci bergulir di tengah pandemi, namun tidak akan melunturkan semangat kita untuk tetap beribadah mengharap ridho Allah Ta'ala. Ya Ramadan, bulan penuh keberkahan, hadirmu harapan segala keresahan, agar pandemi ini segera tertuntaskan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar MTS Muallimin Unifa Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat rahmah, maghfirah, dan itqun minannar. Beruntunglah orang yang memanfaatkan Ramadan dengan amalan kebaikan. Semoga Ramadan kali ini melahirkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta keluarga besar PT Dua Cahaya Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dua Cahaya, Sinarnya mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, alumni Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Medan Republik Arab Mesir mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alumni dari Madrasah Muallimin Unifa Medan saat ini dari Istanbul, Turki, 12 April mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah.